Anak-anak muda ini setiap malam berisik sekali. Bilangin mereka supaya orang lain bisa istirahat, jangan banyak bicara. Kakak ipar, kamu sudah pulang. Su Fei-er, kenapa kamu berpakaian seperti itu dan membawa bantuan? Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang mengajar kelas online untuk siswa-siswaku. Ayo, minum air dulu. Ketemu kamu, baiklah. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kakak ipar, kamu sudah sibuk seharian. Biar aku saja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kakak ipar, air panas di bak mandi sudah siap. Pergilah berendam untuk bersantai. CJ, kamu saat yoga berikutnya. Bisa tidak gerakannya lebih pelan sedikit? Tetangga bawah agak keberatan. Jangan dengar omongan dua orang tua itu. Aku duduk yoga saja mana bisa berisik. Lagi pula aku pakai matras yoga. Ngomong-ngomong kakak ipar, mau tidak ikut yoga bareng aku? Aku bisa mengajarkanmu. Tidak, tidak perlu. Aku mau mandi dulu. Xiao Yong, kamu pasti akan baik-baik saja. Masih banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Tubuhku. Aku paling tahu kondisiku sendiri. Li Cheng, jangan sedih. Jangan sedih. Dulu saat kamu bersamaku, aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sekarang, sebentar lagi aku akan pergi. Masih ada lagi. Setelah aku pergi, kamu pulang saja ke rumah. Jangan karena aku. Kamu terus memutuskan hubungan dengan orang tuamu. Sudahlah, jangan bicara seperti itu. Semuanya pasti akan membaik. Yang paling aku khawatirkan adalah keenam adikku. Perjalanan. Dan aku. Kamu harus menjaga dia baik-baik. Kambing. Kambing apa? Kamu benar-benar cantik. Tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kakak ipar, kamu di rumah. Kakak ipar, kelihatannya kamu sangat lelah hari ini. Bagaimana kalau aku bantu menggosok punggungmu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu keluar dulu saja. Kakak ipar, kamu selalu mengkhawatirkan kami. Aku ingin membantumu sekali ini. Tenang saja, aku tidak akan menghabiskan banyak waktumu. Baik, kamu berbaring di sini. Kakak ipar, kamu bekerja keras setiap hari. Kami semua merasa kasihan padamu. Kakak perempuan kami pergi terlalu cepat. Kami semua menganggapmu seperti keluarga sendiri. Pikirkan dirimu lebih banyak. Jangan terlalu lelah. Kalian semua adalah adik perempuan Xiaoyong. Aku sudah berjanji padanya untuk menjaga kalian. Ini adalah tugasku. Kakak ipar, kamu selalu memikirkan orang lain.
Cobalah pikirkan dirimu sendiri. Kalau ada masalah, ceritakan pada kami. Jangan dipikul sendirian. Xiaoying, sebelum kamu pergi, kamu meninggalkan 6 adik perempuan untuk aku urus. Tapi aku benar-benar tidak yakin bisa melakukannya. Mereka semua punya kepribadian yang aneh. Aku benar-benar sedikit kewalahan, kakak ipar. Kakak sulung mengatakan sesuatu padaku sebelum dia pergi. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang dia berharap kamu bisa menikah. Kakak ipar, aku pergi dulu untuk menerima telepon. Oh. Halo, Sulu, jangan kurang ajar. Selesaikan sendiri. Kalau tidak, kamu akan terlambat. Aku akan segera kembali. Hei, kakak ipar. Kamu istirahat dulu di sofa setelah selesai menulis. Aku baru saja menulis buah untukmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kakak ipar, aku bilang pisang ini enak sekali. Kamu harus coba. Hei, kakak ipar. Yuyan, bagaimana wawancara kerjamu? Hei, tenang saja kakak ipar, wawancaranya berjalan lancar. Pewawancara semua terpesona olehku. Kamu memang selalu hebat. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar, kakak ipar. Apa yang kalian lakukan dengan tangan itu? Sofanya sebesar ini. Tidak sempit kok. Kalian duduk seperti ini. Nyaman, nyaman kok. Jiefu, jangan terlalu pelitlah. Semua orang hanya ingin mentraktirmu makan. Kakak sendiri selalu merepotkan Jiefu. Ini tidak adil. Kamu ini, si bungsu, ada apa sih? Tidak tahu sopan santun. Si Jie yang keras kepala. Kamu kan cuma lahir beberapa menit lebih dulu dariku. Berlagak jadi bos besar. Sudahlah. Cari apa sih? Kahua, kenapa orangnya tidak ada? Tadi aku lihat kakak kedua menerima telepon. Lalu buru-buru pergi. Apakah ada urusan perusahaan? Akhir-akhir ini perusahaan sepertinya ada masalah. Urusan perusahaan. Ada urusan apa di perusahaan? Sunwo mengalami masalah. Apa yang harus dilakukan? Apa kalian masih menganggapku sebagai kakak ipar? Cepat katakan, sebenarnya ada masalah apa? Jangan sampai aku harus bertanya untuk ketiga kalinya. Baiklah. Kalian semua tidak mau bicara. Ya, baiklah, ini salahku sendiri. Baik, kakak ipar. Katakan, sebenarnya ada apa? Ini karena kakak kedua melarang kami memberitahumu. Melarangku untuk tahu. Sekarang kalian beritahu aku, sebenarnya ada masalah apa? Perusahaan kakak kedua sedang menghadapi masalah. Akhir-akhir ini ada yang mengincar. Setiap hari ada yang bikin masalah. Dia takut kamu khawatir. Makanya dia melarangku memberitahumu. Apa maksudmu? Ada yang mengincar. Kakak ipar. Jangan terlalu sedih. Tenang saja. Meskipun harus menjual segalanya, aku pasti akan mengumpulkan uang untuk mengobati kakak. Apakah karena sebelumnya mengobati Xiaoying?
Sulu menjual saham perusahaan untuk mengumpulkan uang. Kakak kedua bilang dia bisa mengurusnya sendiri dan melarang kami bicara. Jadi akhirnya, ini benar-benar keterlaluan. Ada masalah sebesar ini, kalian tidak memberitahuku. Kalian pernah jadi trending topik. Kakak ipar, kami cuma takut kamu khawatir. Aku kan gak bilang kalian kok. Sudahlah, aku buru-buru cari kakak keduamu. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Jangan gegabah. Angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Pak Su, bagaimana pertimbangan Anda? Waktu saya sangat berharga. Jianggang, saya beritahu kamu. Perusahaan saya ini setidaknya bernilai jutaan. Kamu ingin mengambil 500.000. Mimpi penyair. Hang. Jangan berhubungan dengan orang luar. Kesabaran saya terbatas. Hari ini saya beri kamu 2 pilihan. 1. Perusahaan menjualmu dengan harga 500.000. 2. Katakan lagi yang sebenarnya padaku. Kamu bermimpi. Hahaha. Hahaha, benar-benar hebat. Lihatlah, benar-benar hebat. Tidak heran. Kebanggaan kita masih memukul mawar malam yang dingin, hahaha. Katakan yang sebenarnya. Berikan uang padamu. Karena wajahmu yang cantik ini. Kalau tidak ada uang sepeser pun. Berikan 500.000 untukmu. Yaitu menjual keperawananmu. Kamar tidurmu. Ahahahahaha. Tak tahu malu, kan? Aku sangat suka. Aku sangat suka kata itu. Tak tahu malu, oke. Mengatakan seorang pria tak tahu malu kepada seorang wanita cantik. Itu adalah pujian, bukan? Aku juga tidak akan banyak bicara. Bagaimana kamu memutuskan? Kamu beritahu aku. Bergerak sedikit saja. Kamu cari mati. Kasar. Apa-apaan ini? Aku bangun. Ini sangat kuat. Ini tidak bisa ditahan. Sangat kuat. Haha. Hahaha. Hari ini aku ada di meja kerjamu. Aku akan menyelamatkanmu. Kenapa tidak menjawab telepon? Masih bengong saja. Tekan wanita cantikku di atas meja. Hei, mau kemana, cantik? Jangan mendekat. Aku kasih tahu kalian. Hari ini siapa yang berani menyentuhku? Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Tebal sekali. Ya ampun, tebal. Aku ingin lihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Nyanyi. Lepaskan aku, Qiangge. Suruh orang-orangmu lepaskan aku. Ayo. Hahaha 9. Semakin kamu berteriak, aku semakin bersemangat. Hahaha, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini aku akan mencicipi rasamu. Aku lihat. Iya. Kotor sekali, kotor sekali, kotor sekali. Aduh, tidak perlu tiket. Aku bersihkan untukmu. Apakah kamu masih punya pilihan? Jangan mendekat. Tidak cukup. Polisi. Kalau kamu berani lari dari hotel ini, aku peringatkan kamu. Kalau hari ini kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Sayang,
Apakah aku sudah terlalu baik padamu? Apakah aku terlalu memanjakanmu? Apa yang aku lakukan di tempat kerja dengan uang hadiah? Tolong, kakak ipar, tolong aku. Tolong, dasar binatang, aku akan melawanmu sampai mati. Dasar bajingan, mau mati ya? Berhenti. Siapa kamu sebenarnya? Kamu merusak rencana bagus saya, ipar. Ipar yang bahagia. Ah, kamu yang tadi menelepon, kan? Serang dia. Ah, ah. Aku bilang kamu ini sampah kok bisa naik sampai sini. Jangan datang ke sini. Kalau kamu datang aku bunuh dia. Xiaolu, sudut pandangmu ini. Kakak ipar. Kakak ipar. Untung kamu datang. Kalau tidak aku pasti sudah. Aku datang, tak ada yang berani mengganggumu. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Apakah kamu sedang mencari seseorang? Baiklah, lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu berencana membunuhku. Aku akan memberitahumu, kamu salah. Orang yang akan mati hari ini pasti kamu. Ah, 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 ah. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Sudahlah, jika terus memukulnya, dia akan mati segera. Jin Wenshan, Xiaolu memohon untukmu. Kalau tidak, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Ingat, namaku Li Cheng. Aku bekerja di proyek konstruksi. Kalau kamu mau balas dendam, aku siap kapan saja. Kenapa kamu bau sekali? Berani-beraninya kamu melawan aku. Kamu percaya tidak kalau aku akan menariknya? Tunggu saja, tunggu saja. Solo, kamu tidak apa-apa. Untunglah kamu datang, kakak ipar. Kalau tidak, aku benar-benar akan celaka. Aku sangat takut. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maaf, aku datang terlambat. Kamu sudah menikah dengan kakak selama bertahun-tahun. Kenapa tidak punya anak? Diamlah kamu. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna. Urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Coba ceritakan apa yang terjadi. Perusahaan mengalami masalah sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu bicara seolah-olah aku belum dewasa. Lagi pula, meskipun kamu memberitahuku, apa gunanya? Sekarang aku hanya seorang pekerja di proyek konstruksi. Sama sekali tidak bisa membantu apa-apa. Kijang kecil. Ini salah kakak ipar. Tidak bisa melindungimu. Kakak ipar, jangan bicara begitu. Kamu sudah melakukan banyak hal. Sejak kakak perempuan pergi. Biaya rumah tangga. Hampir semuanya kamu yang tanggung. Meskipun aku adalah bos perusahaan. Itu hanya tampak luar saja. Sebenarnya aku masih bergantung pada bantuanmu. Jangan memujiku terlalu tinggi. Aku tahu betul kemampuan diriku sendiri. Masalah kebangkrutan perusahaan. Apakah ada hubungannya dengan pengobatan Xiaoying sebelumnya? Aku tidak mengizinkanmu berbohong. Kakak ipar, kamu jangan terlalu memikirkannya lagi. Uang ini memang tidak saya niatkan untuk kamu kembalikan.
Meskipun Suing adalah istrimu, dia juga kakak perempuan saya. Selain itu, baik saya maupun adik-adik yang lain akan melakukan hal yang sama. Justru aku yang merasa bersalah pada kalian. Sudahlah, kakak ipar, jangan terlalu dipikirkan lagi. Kita pulang saja, bagaimana? Kalau tidak, beberapa saudari itu akan menunggu terlalu lama. Mereka pasti akan berpikir yang tidak-tidak lagi. Xiaolu, apakah di mobilmu ada pakaian ganti? Kenapa? Tidak mungkin terus memakai pakaianku, kan? Kalau dilihat oleh adik-adikmu yang lain, pasti mereka akan berpikir yang aneh-aneh. Kakak ipar, kenapa kamu penakut sekali sih? Kalian semua adalah adik iparku. Aku hanya tidak ingin mereka berpikir macam-macam. Baik, baik, baik. Kakak ipar, sekarang tidak boleh pulang. Kenapa? Kakak ipar, bantu aku tarik resletingnya. Aku sendiri tidak bisa menariknya. Sulu, kamu sedang bermain api. Minta kamu bantu tarik resletingku. Kenapa kamu lambat sekali? Cepat pergi, cepat pergi. Kakak ipar, tisu itu baru saja aku pakai untuk mengelap mulut. Sulu. Kakak ipar, kenapa kakak kedua belum pulang? Sudah jam berapa ini? Iya, telepon juga nggak diangkat. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Gimana kalau kita keluar cari mereka? Mereka pulang. Kakak kedua, kakak ipar, akhirnya kalian pulang juga. Perlu nggak aku masakin sesuatu buat kalian? Nggak usah. Aku dan suamiku sudah makan saat kembali. Suami. Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Telepon penipuan itu. Ah, suami, ikutlah nonton TV bersama kami. Ada acara varietas yang sangat seru. Ah, tidak. Aku agak lelah. Kalian lihat dulu. Aku beres-beres dulu. Ah. Kamu bilang. Kakak ipar. Dia tidak berselingkuh, kan? Selingkuh apaan sih? Kakak sudah pergi. Sekarang kakak ipar bebas. Aku rasa kakak ketiga benar. Kakak ipar selalu menerima telepon beberapa hari ini. Mungkin saja yang menelepon itu perempuan. Tidak boleh. Kakak ipar adalah milik kita. Jangan biarkan dia diambil orang lain. Tuan muda, akhirnya kamu mengangkat telepon. Fubo, aku sudah bukan bagian dari keluarga Li lagi. Mulai sekarang jangan telepon aku lagi, Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Hei Tuan muda. Ah, bagaimana? Bagaimana? Sudah dengar jelas belum? Siapa yang menelepon kakak ipar? Perempuan. Tidak terdengar jelas. Hanya dengar kakak ipar bilang, supaya orang itu jangan menelepon dia kalau tidak ada urusan. Apa-apa. Kakak kedua, aku bilang itu perempuan. Bicara seperti itu. Nada seperti itu. Pasti bicara dengan perempuan. Sudah.
Jangan tebak sembarangan. Mungkin itu urusan pekerjaan. Dan menurut analisis saya, kakak ipar mungkin meninggalkan wanita itu. Kalian bilang kakak ipar. Jangan-jangan dia playboy. Hei, jangan bilang begitu. Kakak ipar mana mungkin seperti itu. Iya, kakak ipar sama sekali bukan orang seperti itu. Sudahlah, jangan tebak-tebak sembarangan. Kalian kan lihat sendiri waktu kakak pergi. Betapa sedihnya kakak ipar. Aku hanya mengatakan begitu saja. Iya. Apakah aku berhalusinasi? Siapa? SSST. Kakak ipar, ini aku. Pelan-pelan, kiu-kiu. Su-kiu-kiu, kamu sakit ya? Malam-malam begini bukannya tidur, malah datang ke kamar saya. Mau apa? Kakak ipar, ini bukan salahku. Kalau mau menyalahkan, salahkan rasa penasaran. 2 hari yang lalu dia yang mau nonton film horor di ruang tamu. Dingin sekali, aku pergi tidur dulu. Pergi. Apa-apaan ini? Kamu tidak tahu kalau laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Aku pergi tidur dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bicara nggak jelas. Kamu nggak tahu ya? Aku tahu kok. Haha. Kakak ipar, aku cuma bercanda. Jangan main-main. Kakak ipar, aku benar-benar salut sama kamu. Kakak ipar, kamu mau ngapain? Siapa yang ganggu kamu tidur? Tidur aja. Kakak ipar, kamu sudah tidur belum? Waduh. 14 jin, kalian beberapa saudara perempuan ini. Tidak ada satupun yang membuat orang tenang. Kakak ipar, kalau tidak bisa, kamu pura-pura tidur saja. Kakak ipar, kalau kamu tidur, aku langsung masuk ya. Sudahlah, sepertinya cara ini tidak berhasil. Itu. Cici Jie. Tunggu sebentar, aku pakai baju dulu. Baiklah, kakak ipar, aku tunggu. Kakak keempat. Kakak keempat. Malam-malam begini tidak tidur, mau apa? Semua salah adik ketujuh. Malam ini dia bersikeras ingin menonton film horor. Ternyata setelah selesai menonton, aku jadi tidak berani tidur sendirian. Apa yang kamu bilang? Si kakak keempat ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas dia yang mengusulkan untuk menonton film horor. Sekarang malah menyalahkan aku. Suara apa itu dari kamar kakak ipar? Tidak ada apa-apa. Kamu salah dengar. Terima kasih, kakak ipar. Kamu masuk saja sudah cukup. Kenapa harus mengunci pintu? Sudah terbiasa. Sudahlah, jangan banyak bicara yang tidak penting. Cepat tidur. Oh, kakak keempat pasti punya rencana yang sama seperti aku. Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Kakak ipar. Kamu. Kalian benar-benar datang ke sini untuk liburannya. Pasti kakak kedua, pasti dia.
Tadi waktu aku lewat kamar, aku lihat lampunya masih menyala. Aku pikir dia pergi ke kamar mandi. Nggak nyangka ternyata dia datang cari kamu. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu sudah tidur. Kakak ipar, sekarang harus bagaimana? Apalagi yang bisa dilakukan? Kamu cari tempat untuk bersembunyi saja, ya. Dasar kamu. Kiu-kiu. Kakak ipar, suara apa itu dari kamarmu? Hai. Kenapa kamu di sini? Ah, sudahlah, jangan bicara yang tidak-tidak dulu. Cepat masuk. Hah? Kamu juga tidak bisa tidur karena nonton film horor. Kamu juga tidak bisa tidur karena nonton film horor ya? Apa itu? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Tengah malam begini, kenapa kamu datang ke sini? Tentang kejadian hari ini, kakak ipar. Terima kasih banyak. Hei. Kalau mau bicara ya bicara saja. Kenapa masuk ke kamar saya? Kakak ipar hari ini diganggu oleh Jianggang. Kamu adalah yang terkuat di antara saudara-saudara perempuanmu. Orang-orang memanggilmu wanita presiden yang dingin dan anggun. Saat kamu menggoda mereka dengan kaki indahmu, kamu tidak takut. Sekarang takut ya? Kakak ipar. Kalian benar-benar saudara perempuan yang baik. Saat berbohong, wajah kalian tidak berubah. Ah. Kiu-kiu si Jie. Kalian kok ada di sini? Hai, kakak kedua. Kakak ipar, ini. Sudahlah, sudah terlanjur datang. Menurutku, kalian juga pasti susah tidur. Kebetulan setelah kakak pertama pergi, kita juga sudah lama tidak ngobrol. Ah, astaga, kamu jalan kok nggak ada suaranya. Aku kaget setengah mati. Si bungsu, kakak ketiga, apa yang kamu bicarakan? Ayo, pulang saja. Malam ini bukan giliranmu. Maksudnya apa? HMPH, lihat saja sendiri. Ah, itu kakak kedua dan kakak keempat. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Aku akan panggil kakak ipar dan yang lain untuk sarapan. Mei, kamu panggil kakak ipar untuk sarapan, ya. Kakak ipar, aku juga mau ganti baju. Ahahaha, kalian. Hahaha. Kakak ipar, kakak kedua, mereka tidak tahu aturan. Aduh, malam hujan. Jangan khawatir soal itu. Jangan ngomong yang enggak. Aku pergi ke lokasi proyek. Hahaha. Sudah. Yang sudah sarapan, pergi sekolah kalau sekolah. Yang kerja, pergi kerja. Baik-baik ya.
Kakak kedua. Kiu-kiu, hati-hati saat berangkat sekolah. Iya, Kak. Lauki adalah yang termuda di antara kita. Ya. Lagi pula, hari ini aku pergi atau tidak ke kantor tidak masalah. Lebih baik aku siapkan bekal cinta untuk kakak ipar. Anak-anak perempuan di rumah ini sudah sampai usia untuk menikah. Aku masih harus menikah dengannya. Hanya dengan mengadakan pesta pernikahan untuk mereka, barulah mereka tidak akan terus mengganggu. Shilu, kamu pasti bisa. Kakak kedua, Yuyan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu? Bukankah kamu sudah pergi ke kantor sejak pagi? Kok masih sempat masak untuk kakak ipar? Kakak kedua, aku ini adikmu. Hal ini bukan kamu yang menentukan. Aku juga nggak bisa menentukan. Li Chao, kamu benar-benar kerja keras ya. Aku beda sama kamu. Aku masih harus menghidupi keluarga besar. Oh. Ayo pergi. Kenapa diam saja seperti orang kesurupan? Kakak ipar, kakak ipar. Kenapa kalian datang? Aku datang mengantarkan bekal untukmu. Li, kamu beruntung sekali ya. Kamu tahu apa sih? Dua orang ini adalah adik iparnya. Aku dengar, dia punya 6 adik ipar perempuan. Setiap satu dari mereka sangat cantik. Pulang tanya istriku. Lihat di mana dia menyembunyikan adik-adik iparku. Hei, kalian berdua menganggap aku seperti babi. Meskipun bisa makan banyak, tidak mungkin sebanyak ini. Kakak ipar, kemarin kamu sudah sangat membantu saya. Saya merasa tidak enak jika tidak melakukan sesuatu sebagai balasan. Ini bukan sekedar bekal. Ini adalah tanda terima kasih saya. Kamu harus menerimanya. Hang. Lalu kamu. Hari ini saya mulai bekerja di grup Li. Itu adalah perusahaan zombie terbesar. Iya, jadi ini bukan telur 1000 tahun biasa. Keberuntungan saya sekarang semua untukmu. Baiklah, baiklah Hong. 2 kotak makan siang ini benar-benar tidak bisa saya habiskan. Saya rasa apa yang Yu Yuan katakan tidak salah. Upacara penerimaan adalah untuk grup. Memang ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Karena menurutku, bagaimana kalau kita sekeluarga makan di luar? Ah, apakah hanya kita berdua, kakak ipar? Kakak ipar bilang kita sekeluarga. Kakak ipar, tenang saja. Serahkan saja urusan ini padaku. Aku akan pesan restoran sekarang. Kamu pergi beritahu yang lain. Aku masih ada sedikit urusan. Setelah selesai, kita pergi bersama ya. Pak Wang, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Tolong jaga ini sebentar. Oke, cepat pergi saja. Santai saja ya. Hati-hati jangan sampai terlalu capek. Apa yang kamu omongkan? Cepat pergi. Pergi. Lizzie, ayo kita pergi.
Sampah. Kakak ipar. Sampah, kamu benar-benar berani datang ke lokasi proyek. Xiao Gao, hei kamu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup. Ya, baru sehari berlalu, kamu sudah sombong lagi. Diam, dasar sampah. Luka yang aku derita akan kubuat kamu membayarnya 2 kali lipat. Dan juga Sulu, dasar perempuan hina. Kamu juga tidak akan bisa lari. Hahaha. Bahkan sudah menyiapkan tempat baru untukku. Kalau begitu, aku terima semuanya. Cari mati ya. Lihat apa? Tidak bisa lihat ini apa. Aku sudah siap. Jianggang, kan? Hari ini Yesus datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku maksud Yesus. Saya percaya pada Buddha. Naik ke sini dan bunuh dia untukku. Kamu. Bangun. Kalian berdua sedang apa? Pergi mati. Tangkap 2 wanita itu untukku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh kakakku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Aku. Lumpuhkan aku. Kamu pikir masih bisa bertarung? Coba gerak lagi kalau berani. Haha. Haha. Ha. Ha, ipar. Kamu yang tidak berguna masih mau melawan aku. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Berhenti. Menderita. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya datang terlambat, membuat Anda menderita. Bos, bos. Itu orang dari keluargamu. Si pecundang yang kerja angkut batu itu dipanggil Tuan Muda. Saya bahkan bisa mendengarnya dengan jelas. Kakak ipar. Kakak ipar. Apa yang terjadi? Pak Tua, Anda salah orang. Saya bukan Tuan Muda yang Anda maksud. Tuan Muda, saya melihat Anda tumbuh sejak kecil. Bagaimana mungkin saya salah orang? Dulu, Tuan Besar tidak mengizinkan Anda menikah dengan Nona Su. Kamu memutuskan hubungan dengan keluarga Li karena marah. Sudah bertahun-tahun, kamu tidak pernah pulang sekalipun. Tapi bagaimanapun juga, kamu tetap bermarga Li. Darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin benar-benar memutuskan hubungan sepenuhnya? Sudahlah, Fuguo. Kalau hari ini kamu hanya datang untuk membujuk. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang kamu datang ke tempat yang salah. Alasan aku buru-buru datang mencarimu adalah karena kakek tiba-tiba jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Bagaimanapun juga, kamu adalah putra sulung keluarga Li. Secara emosional maupun logis, kamu seharusnya pulang untuk melihatnya terakhir kali. Apa yang kamu katakan? Sekarang kamu berbohong untuk membawaku kembali. Membuat kebohongan seperti ini. Tuan Muda, kamu tahu aku. Aku tidak pernah berbohong. Tuan benar-benar. Bahkan jika dia benar-benar bagaimana? Apa hubungannya dengan aku? Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Lagi pula, Hupo, kamu tahu kan?
Dulu dia sendiri yang mengusirku dari rumah. Sekarang dia sakit dan menyuruhku pulang. Aku harus pulang. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Tuan muda, lagi pula. Dulu kalau bukan karena dia yang mati-matian, Xiao Ye tidak akan menjalani hari-hari sulit bersamaku. Dan juga tidak akan mati. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dan tidak mungkin kembali. Tuan muda. Tuan muda kecil. Tuan muda keluar gali. Aku salah. Tuan muda menganggapku seperti anak kecil, cepat pergi. Aku salah. Kakak ipar, sudahlah. Jangan biarkan orang yang tidak ada hubungannya mempengaruhi suasana hati. Fair dan yang lain masih menunggu di restoran. Ayo kita pergi sekarang. Tuan muda. Katakan, Tuan. Tuan muda tidak mau pulang. Sekarang kita harus bagaimana? Apapun caranya. Kita harus membawa Tuan muda pulang. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Ah, bukan begitu. Tuan muda tidak berkata apa-apa. Itu berarti dia sudah membiarkan kita pergi, kan? Hahaha. Dia tahu pelayan tua itu akan mengurus semuanya untuknya. Berani mengganggu tuan muda kami dan ingin pergi begitu saja. Patahkan kedua kaki mereka semua. Buang mereka keluar agar tidak mengganggu pandangan tuan muda kami. Tolong, 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 tolong. Benar? Hahaha. Benar, ya. Ada perintah apa dari Tuan Li? Beberapa gadis itu. Aku mau hahaha. Baik, Tuan Li, saya mengerti. Hari ini hari apa? Kakak ipar mengundang kita makan di restoran sebagus ini. Siapa yang tahu? Mungkin saja dia menemukan emas batangan di lokasi konstruksi. Hahaha. 4 cewek ini luar biasa banget. Semua benar-benar luar biasa. Lin Sheng, tadi aku sudah mencari tahu. Sepertinya mereka ini nggak punya latar belakang atau kekuatan apa-apa. Kelihatannya juga ini pertama kalinya mereka datang ke Lanzhilian kita. Tenang saja. Oke. Bagus sekali. Kerja yang bagus. Ngomong-ngomong, kapan kakak ipar mereka datang? Tamu sudah datang tapi tuan rumah belum. Apakah mereka benar-benar mengundang kita untuk makan? Mungkin ada penundaan. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Iya. Kita tunggu saja. Baiklah. Lingkungannya memang bagus di sini. Beberapa wanita cantik. Bolehkah saya memiliki kehormatan ini untuk mentraktir Anda minum? Beberapa wanita cantik. Bolehkah saya memiliki kehormatan ini untuk mentraktir kalian minum? Dari mana datangnya si kodok yang ingin makan daging angsa? Berani sekali bicara seperti itu pada Tuan Lin kami. Xiao Chen. Tolong isi penuh gelasku. Aku mau traktir beberapa wanita cantik. Minum segelas. Oke, SIP. Tuan Lin, bukan. Adikku sudah menolak dengan sangat jelas. Kami tidak mau bersaing denganmu. Tolong jaga sikapmu. Beberapa wanita cantik hidup di dunia. Siapa yang akan menolak berteman dengan orang kaya? Asalkan kalian minum segelas ini.
Hari ini aku akan memberi kalian masing-masing 10 juta. Hahaha, kamu licik. Tidak mengerti bahasa manusia, ya. Mau cari mati, ya. Bola. Semua hal yang tidak tahu malu ini harus dilihat. Apakah sifatmu masih sekuat ini? Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Chen, Lin Xiao. Di toilet tidak ada orang kan? Tenang saja Lin Xiao. Saya sudah memeriksanya. Tidak ada seorang pun. Aturan. Aku akan berjaga. Hahaha. Lepaskan aku. Ini. Diamlah. Si Jie, Wu Xie, tolong aku. Masa muda Jiao. Masa muda paman. Hei, sebentar lagi giliran kalian. Haha. Kakak ipar siapa? Apakah kamu bosan hidup? Kakak ipar. Orang ini keterlaluan. Memaksa kami minum alkohol. Qiu tidak tahan lagi dan menyiramnya dengan bola. Tak disangka dia malah membuat Qiu. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Hahaha. 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 Haha. Hahaha. 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 Siapa itu Huo Zuang? Lari seharian. Ternyata cuma pindah batu bata di tanah kosong. HMPH, maki dia. Apa yang Chen Fei lakukan? Kapan tukang pindah batu bata bisa masuk ke sini? Li Xiao. Sekarang usir saja ikan busuk dan udang busuk ini. Sampah, kamu berani memukulku. Mantan suami. Aku mohon, tenanglah. Aku pasti akan membela hakmu. Katakan bagaimana kamu ingin mati. Kakak ipar. Orang ini tidak mudah dikenali, kan? Ingatlah, siapapun yang berani mengganggu kita. Selama berani mengganggu kita, aku pasti akan membuatnya membayar harga. Adik ketiga, percayalah pada apa yang dikatakan kakak ipar. Iya, benar, adik ketiga, percayalah pada kata-kata kakak ipar. Kakak kedua, kenapa kalian semua seperti ini? Aku mencoba membujuk kakak ipar, kenapa malah membuat keributan di sini? Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menarik. Seorang pekerja konstruksi berani memperbaiki. Apa mereka semua makan gaji buta? Tangkap semua sampah ini dan bunuh mereka. Aku beritahu kamu, anak muda, jika kamu masih ingin hidup, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Lin. Tuan Lin benar-benar punya wibawa besar. Hahaha. Kamu, orang tua tak tahu diri dari mana asalnya. Cepat pergi dari sini. Tuan Lin, kenapa Anda memukul saya? Anda pasti kepala pelayan keluarga Anda, Hubo, kan? Uang ini. Saya pernah melihat Anda sekali di pengadilan taman kanak-kanak. Hahaha. Aduh. Tuan Lin ternyata masih mengenal saya. Anda bilang saya jadi bingung. Di kota Jianghai ini, kapan menjadi wilayah tetangga kalian? Hahaha, Tuan Evo, apa maksud Anda? Bagaimana saya bisa menebang? Hahaha, kalau begitu, berani sekali kau. Kenapa bilang tuan muda kami itu sampah? Dan bahkan menyuruhnya berlutut padamu.
Apa kau bosan hidup? Hah? Apa? Fubo, apa ini hanya kesalahpahaman? Mana ada tuan muda keluarga Li? Aku juga tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Tuan muda, bagaimana mengurus anak keluarga Lin terserah Anda. Ini. Dia adalah putra sulung keluarga Li yang hilang selama bertahun-tahun. Fubo. Begini semakin terjebak, tuan muda. Aku sudah bilang padamu aku tidak mungkin kembali. Kembalilah, tuan muda. Kamu seharusnya mengerti. Adik ipar kamu semuanya sangat hebat. Dan juga sangat cantik. Bekerja di proyek konstruksi mungkin cukup untuk menghidupi mereka. Tapi kamu tidak bisa melindungi mereka. Masalahku akan aku selesaikan sendiri. Bukan urusan tuan muda. Halo, ini aku. Apa yang Anda katakan? Tuan muda. Barusan dokter pribadi kakek menelepon. Katanya kakek sebentar lagi tidak akan bertahan. Dia bertahan hanya untuk melihat Anda sekali lagi. Tuan muda, saya mohon pada Anda. Tuan muda, demi saya yang telah merawat Anda sejak kecil. Tuan muda, bagaimana cara memasang ini untuk mengangkat batu bata? Ikutlah pulang bersamaku. Wujudkanlah keinginan terakhir kakek. Aku mohon padamu, tuan muda. Kakak ipar, meskipun seharusnya bukan aku yang mengatakan ini, tapi temuilah ayahmu untuk terakhir kalinya. Iya, kakak ipar. Mana mungkin ada kebencian sedalam itu antara ayah dan anak? Iya, benar sekali, kakak ipar. Pulanglah untuk melihat-lihat, ya. Baiklah, aku akan pulang bersamamu. Terima kasih, tuan muda. Terima kasih, tuan muda. Barusan aku dengar kalian bilang, hal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi pada kalian. Sampah seperti kalian hidup di dunia ini benar-benar mencemari udara. Buat mereka menghilang. Tuan muda, Anda juga tenang saja. Maaf atas kata-kata saya. Kakak ipar tidak bisa merayakannya denganmu. Kalian makan dulu. Ah, kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? Mulai hari ini, keluarga Lin dari Jianghai dihapus dari daftar keluarga. Bos Lin, Bos Lin, Bos Lin, Bos Lin, tolong pikirkan solusinya, Bos Lin. Kakak kedua, kakak keenam. Kalian sudah tahu identitas kakak ipar sejak lama, kan? Bukan? Baru tahu hari ini. Si bungsu. Kalau kakak iparmu benar-benar jadi tuan muda keluarga kalian, bukankah nanti di grup Li, kamu bisa bertindak sesuka hati? Iya, musim dingin belum tiba, tapi sudah berpakaian begitu tebal. Ini akan membuat orang luar berpikir bahwa grup Li terlihat suram. Suyuyan, Wang, Direktur Wang, Yu Anna. Hari ini adalah hari pertama kamu mulai bekerja di perusahaan. Jangan belajar dari orang-orang yang sudah lama bekerja di sini. Mereka tidak ingin berkembang, tapi kamu harus berkembang. Ayo, rapat video akan segera dimulai. Nanti setelah selesai kerja, datang ke kantor saya. Di malam hujan itu, si Wang memang pria mesum. Kamu sebaiknya pulang lebih awal setelah selesai kerja. Jangan sampai dia punya kesempatan untuk menangkapmu. Iya, Li. Sebelumnya sudah ada rekan kerja yang tidak tahan dengan gangguan si Wang. Liu Zi, kamu harus hati-hati. Terima kasih, iya. Kakak ipar adalah tuan muda keluarga Li. Kelompok Li nantinya semua akan menjadi miliknya.
Jadi, kamu tidak perlu khawatir dibully di kantor lagi. Yuyan, kakak ipar sudah banyak membantu kita selama bertahun-tahun. Kamu jangan sampai memanfaatkan status kakak ipar untuk keuntungan pribadi. Kalau begitu, kakak ipar bisa jadi bahan omongan orang. Baiklah, aku tidak akan merepotkan kakak ipar lagi. Ah, kakak kedua, jangan khawatir. Saya yakin 6 Jie tidak akan bertindak sembarangan. Benar. Jika suami Jie pulang, apakah dia tidak akan kembali lagi? Memakai pakaian ini seperti memakai belenggu. Hanya dengan melepasnya bisa bebas. Tuan muda, saya akan membawa Anda masuk. Kakek, tuan muda sudah kembali. Kakek, pelan-pelan, aku tahu. Sekarang kamu tidak ingin bicara denganku. Ini adalah bagian dari tugasku. Kamu tahu itu. Apa yang aku inginkan bukanlah ini. Di perjalanan ke sini, wanita kaya itu memintaku memakai jas favoritmu. Ini juga adalah penghormatan terakhir dariku untukmu. Aku tahu. Aku yang bersalah padamu. Aku meminta maaf padamu. Apakah kamu merasa terlalu lambat, Xiao Chen? Maafkan aku dulu. Aku terlalu peduli dengan aturan-aturan keluarga besar itu. Sehingga anak laki-laki yang paling aku cintai tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Aku sangat menyesal. Xiao Chen, terima kasih sudah datang menjengukku. Dunia Xiaoyin. Lupakan rasa bersalah. Tenang saja. Bisa dicabut. Aku akan meminta maaf padanya. Kakek. Kakek, bangunlah. Kakek, kakek. Bangunlah. Dalam surat wasiat kakek, grup Li diserahkan kepadamu. Dan dikatakan bahwa keluarga Li ke depannya akan dipimpin olehmu. Semoga kamu bisa memenuhi keinginan terakhir kakek. Kembali ke keluarga Li. Pergi. Ayah sudah pergi. Kakak. Dokter bilang. Dia bertahan dengan napas terakhirnya. Hanya untuk bertemu denganmu sekali lagi. Kemajuan yang bagus. Kakak. Kakak. Selamat datang di rumah. Aku sudah mendengar semuanya. Perusahaan dikelola dengan sangat baik di tanganmu. Teruslah berusaha. Kakak. Bukankah ayah bilang akan menyerahkan grup kepada kamu? Serahkan apanya? Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Lagi pula, kalau benar-benar diserahkan kepadaku, perkiraan tidak sampai setahun perusahaan sudah bangkrut. Yang lainnya tetap kamu yang urus. Aku jadi pemegang saham saja sudah cukup. Anak-anak tidak seburuk yang kamu katakan.
Kamu masih mau dengar lagu atau tidak? Kalau disuruh mewarisi perusahaan, kamu harus mewarisinya. Baik, aku dengar lagu. Tapi besok kamu harus ikut aku ke perusahaan. Ada rapat penting yang membutuhkan kehadiranmu. Baik, besok kamu jemput aku saja, oke? Kak, ada apa lagi? Kak, kita sudah lama tidak bertemu. Bisa minum 1 gelas. Oke. Sudah larut malam. Kakak ipar belum pulang. Apa kakak ipar tidak akan pulang? Paman Su, kamu bicara apa sih? Kakak ipar pasti tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Xiao Qi, jangan bicara sembarangan. Tapi biasanya pada jam segini kakak ipar sudah pulang. Mungkin kakak ipar ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Bagaimanapun, beberapa waktu lalu kalian juga dengar. Ayah kakak ipar mungkin telah pergi. Menghabiskan lebih banyak waktu. Mengurus urusan setelahnya juga wajar. Meskipun yang kamu katakan benar. Sudahlah, jangan tunggu lagi. Besok kita masih harus kerja dan sekolah. Cepat istirahatlah, ya. Kamu sudah kembali. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar, aku kira kamu tidak mau lagi bersama kami. Apa maksudnya? Kamu bicara apa sih? Mana mungkin aku tidak peduli pada kalian. Kakak ipar, aku pikir kamu tidak peduli pada kami lagi. Dasar gadis bodoh. Bicara apa sih kamu? Mana mungkin aku tidak peduli padamu. Aku sudah berjanji pada kakakmu untuk menjaga kalian dengan baik. Wah, ada yang mau tanya sesuatu ke kakak ipar. Kakak ipar, apa benar kamu adalah putra keluarga Li? Bisa dibilang begitu. Kakak ipar, lalu ayahmu sudah tiada. Tidak apa-apa. Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hal yang wajar. Kamu tidak perlu mengurus urusan keluarga Li. Bagaimana dengan yang masih hidup? Lebih penting daripada orang yang sudah meninggal. Lagi pula aku punya adik yang sangat baik. Dia mengurus semua hal. Aku hanya perlu hadir saja. Ini pertama kalinya aku melihatmu memakai jas, kakak ipar. Kamu terlihat sangat tampan dengan jas, hahaha. Tidak heran kamu jadi perwakilan keluarga kaya. Sudahlah, hahaha. Pakai baju ini tidak nyaman. Wah. Kakak ipar, 2 kancing kakak ini terlihat lebih keren. Hari ini tidak bekerja atau sekolah, kan? Semuanya tidur saja. Baik, tahu kakak ipar, kamu benar-benar keren. Kak, aku sudah di bawah rumahmu. Sudah bangun belum? Baiklah, tunggu aku beberapa menit. Aku cuci muka dulu, segera turun. Lihat, semuanya sudah pergi kerja. Tak disangka kakak ipar ternyata pewaris keluarga Li. Maaf, aku tidak sengaja, Bu Guru Sue. Pelajaran sudah selesai. Kenapa kamu di sini? Sue Fei. Seperti kata pepatah, bunga indah untuk wanita cantik. Aku datang untuk memberimu bunga.
Guru Chu, aku sudah sangat jelas mengatakan, aku tidak suka kamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Hei, kamu akan menyesal jika tidak menghormati orang lain. Pak Chu, tolong jaga sikap Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Xie Fei, aku sudah berusaha menghadapi kamu begitu lama. Tapi kamu selalu bersikap dingin padaku, Fei Min. Ini sudah keterlaluan. Chu Liang, kamu datang untuk bercanda. Ya, aku tidak suka kamu. Kenapa aku harus bersama kamu? Aku tahu kamu selalu menolak aku. Itu hanya karena kamu yang selalu berkelana. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Bagaimanapun dia adalah kakak iparmu. Diam. Kenapa kamu bilang kakak iparku itu tidak berguna? Kamu benar-benar rendah. Sudah sampai saat seperti ini. Kamu masih ingin membela kakak iparmu yang tidak berguna itu. Karena kamu menolak tawaran baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Chu Liu, apa yang ingin kamu lakukan? Chu Liang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Coba tebak, kenapa aku menunggumu di sini? Kamu, lihat ini. Tidak ada satupun kamera pengawas. Lagi pula sekarang masih jam pelajaran. Jadi, apapun yang kupaksa kamu lakukan, tidak akan ada yang tahu. Masih mau kabur? Hei, Kak, kenapa tidak suruh orang lain jemput aku saja? Kenapa harus datang sendiri? Kalau aku jemput kakakku, siapa yang berani bilang tidak? Bicara dengan licik. Hei, para petinggi perusahaan sudah menunggu di pintu. Bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan dulu? Ada apa, bro? Tidak usah ke perusahaan dulu. Pergi ke Violet. Violet yang di Jianghai City itu. Istriku, jangan sampai terjadi apa-apa. Lihat. Masih mau kabur ya? Selain aku yang memberitahumu, kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, kakak iparku tidak akan melepaskanmu. Kamu mau mengancamku. Cari orang yang lebih hebat. Seperti kakak iparmu yang tidak berguna itu. Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Dia cuma seorang kuli angkut batu di lokasi konstruksi. Dia datang. Tapi dia hanya akan jadi bahan permainanku saja. Kakak iparku adalah Jiang Hai, pewaris utama keluarga Li. Kalau dia benar pewaris utama keluarga Li di Jiang Hai, maka aku adalah orang terkaya di Longcheng. Su Fei, kamu jangan melawan lagi. Supaya tidak perlu menderita lebih banyak, lepaskan saja. Guru. Tidak apa-apa, kakak ipar sudah datang. Tidak sengaja diserang oleh sampah seperti kamu. Jadi kamu adalah kakak ipar sampahnya, ya? Sebelumnya juga ada orang seperti kamu. Ingin menggunakan hubungan tidak pantas untuk menguasai Fair. Tapi ada satu orang yang kakinya dipatahkan dan diusir dari urusan Jiang Hai. Yang lain dilemparkan ke tim komandan. Hei, apa yang kamu bilang? Kamu mau mati bagaimana? Menghinanya? Apakah kamu sama seperti sampah ini? Kamu ya? Cuma segini kemampuanmu. Kamu ini sampah. Lumayan juga. Tapi kamu berani memukulku. Kamu tidak takut dipecat. Tidak bisa bertahan di Violet. Pamannya adalah pemimpin sekolah Violet, HM. Takut kan? Pamanku adalah pemimpin sekolah Violet. Tidak masalah, sebentar lagi dia bukan pemimpin lagi. Aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu datang kepadaku.
Jangan bicara benar atau salah. Kamu pasti mati juga. Aku sudah kirim pesan ke pamanku. Dia akan segera datang. Aku tidak tahu apakah aku akan mati. Tapi kamu pasti tidak akan hidup hari ini. Hei, berhenti. Akhirnya kamu datang juga. Kamu yang membuat keributan di Violet. Kamu yang membuat keributan di Violet. Cucu, orang ingin menuduhmu. Kamu tidak bisa sembarangan menuduh kakak iparku. Jelas-jelas Culiang yang ingin melecehkanku. Kakak iparku yang menghentikannya. Maus. Keponakanku setidaknya juga tampan. Tidak perlu membuatmu merasa tertekan. Kamu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Apa yang aku inginkan. Bahan utama. Direktur Chu, sikapmu sangat besar. Siapa kamu? Sialan. Pak Li, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kamu benar-benar bingung. Atau pura-pura bingung sama saya? Pak Li, apa maksud Anda dengan ini? Ini kakak saya. Kamu tanya kenapa saya di sini? Saya malah ingin tanya kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang kakak laki-lakiku? Ini kakak laki-lakimu. Salah paham, Pak Li. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah kakak Anda. Saya melihat dengan sangat jelas di mobil tadi. Keponakan Anda memukul kakak saya. Dan menyerang adik ipar kakak saya. Kenapa saya salah lihat? Pak Li, ini semua dilakukan oleh keponakan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Paman, jangan tinggalkan saya. Pergi sana. Siapa pamanmu? Pak Li, bagaimana menurut Anda? Zhu Jianghai, kamu sudah bekerja di Violet selama bertahun-tahun. Pasti sudah melakukan banyak hal yang tidak baik. Kebetulan hari ini keponakanmu muncul. Mari kita hitung bersama. Li Xiao, aku memberi hormat padamu. Memanggilmu Li Zong. Ini adalah sumpah Xiao Hai. Kamu memang anak Li Xia yang terkenal. Tapi tanganmu seharusnya tidak terlalu panjang. Mengurusi urusan kami di Violet. Kami ini sekolah swasta. Benarkah, HMPH? Di kota Jianghai, kamu sangat berpengaruh dan berkuasa. Tapi di sini adalah Violet. Tidak perlu kamu mengatur kami di sini. Ayo, usir aku keluar. Pusat, hentikan. Kepala sekolah. Kenapa Anda juga datang? Chu Shanhai. Oh, Chu Shanhai. 3 menit yang lalu, Pak Li sudah membeli Violet. Sekarang aku bekerja untuk Pak Li. Pak Li, saya benar-benar minta maaf. Lihatlah Anda. Baru saja membeli Violet, sudah terjadi hal seperti ini. Tapi tenang saja. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Terserah Anda saja. Tangani dengan tegas saja. Baik, saya mengerti. Masih bengong di situ? Ngapain? Bawa orang ini ke tempat pertama kali. Hei, kepala sekolah. Selama bertahun-tahun ini demi Sirulan. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah, terluka. Aku akan jujur padamu. Tentang laporan Anda. Sudah penuh 1 lemari di brankas saya. Tunggu saja hukuman dari keadilan. Bawa pergi. Kepala sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah Fei. Apakah Anda puas dengan penanganan ini? Kalau tidak ada hal lain, saya tidak akan mengganggu lagi. Kak, saya akan pergi ke mobil dulu. Qi Fei tidak melakukan hal lain padamu, kan? Kalau kamu merasa tertekan, maka kakak ipar akan mengurusnya lagi. Kakak ipar. Saya baik-baik saja.
Kakak ipar, kamu sedang apa? Sudah cukup, istriku. Aku bukan baru kenal kamu hari ini. Apa yang kamu katakan, kakak ipar? Dia juga seorang gadis. Gadis akan takut dalam situasi seperti ini. Kamu tidak membelaku, tidak apa-apa. Malah bicara yang tidak perlu. Di antara kalian, kamu yang paling tenang. Kalau yang bilang itu Sukyu-kyu, aku pasti khawatir. Kakak ipar, ayah. Anjing itu masih ada urusan. Aku pergi dulu ya, kakak ipar. Apa kamu pengecut? HMPH. Kak, kamu benar-benar beruntung ya. Punya 6 adik ipar yang cantik begitu. Coba saja sendiri. Bro, ini kan dilema bahagia. Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Hari ini kita mau ngapain? Nggak ada apa-apa. Nanti pas sampai sana, kita rapat sebentar, ngomong seadanya saja. Para petinggi perusahaan itu, semua berharap kita ada konflik. Menabung bisa menghasilkan keuntungan. Keluarga Lee, ya, meskipun ada banyak aturan keluarga besar. Tapi untungnya, kami bersaudara sangat akrab. Hahaha. Kenapa kelompok Xiaoming belum datang juga? Siapa yang tahu? Kalau kamu tidak mau menunggu, masuk saja dulu. Ini pertama kalinya Direktur Dali datang ke perusahaan. Aku harus menunjukkan performa yang baik. Asisten Yo, pergilah cari Su Yuyan. Suruh dia ke kantor saya. Tapi, Direktur Wang, si Su Yuyan itu orangnya sangat sombong. Takutnya dia tidak akan menerima aturan main kotor. Yo Jie, kamu sudah bekerja denganku begitu lama. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu tangani. Coba bujuk dia. Kalau tidak bisa, tipu saja. Kalau tidak bisa ditipu, pakai obat. Tunggu sampai semuanya sudah terjadi. Paling-paling bayar dia dengan uang, kan? Hei, bukankah kamu sudah menyelidiki latar belakangnya? Dia hanya punya seorang kakak ipar yang kerja angkut batu bata. Baiklah, Pak Wang. Saya akan mencarinya sekarang. Su Yujie, kamu masih mau menghindar dariku. Wanita yang aku inginkan, tidak pernah ada yang tidak kudapatkan. Hang. Hari ini ada pemeriksaan apa? Kenapa semua petinggi perusahaan ada di sini? Sudah lebih dari 1 jam. Kalau memang ada pemeriksaan, para rubah tua itu pasti tidak akan menunggu di sini. Hari ini adalah pertama kalinya ketua baru grup Lee muncul di depan umum. Mereka semua berebut untuk menunjukkan diri di hadapannya. Ketua baru. Ya, benar. Dengar-dengar dia adalah putra sulung keluarga Lee selama bertahun-tahun. Benar. Bukankah itu berarti dia adalah kakak ipar? Jika semua orang tahu, ketua grup Lee adalah kakak iparku, maka aku akan sangat dihormati di grup Lee. Yuyan, kakak ipar sudah banyak membantu kita selama ini. Kamu jangan sampai memanfaatkan status kakak ipar untuk perlakuan istimewa. Hal itu bisa membuat orang-orang berbicara buruk di belakangnya. Sudahlah, lebih baik kita tidak merepotkan kakak ipar lagi. Su Yuyan, Pak Wang memintamu ke kantornya. Asisten C, Asisten Yo, halo. Bukankah saya melihat Pak Wang tadi di luar? Ada urusan apa dia? Kenapa tidak langsung masuk dan bicara padaku nanti saja? Su Yuyan, ini baru hari kedua kamu di kantor. Berani-beraninya menolak permintaan rahasia dari Direktur Wang. Apa kamu masih mau bekerja di sini? Menurutmu dia mau bicara soal apa? Hah? Tunggu sebentar ya. Putriku harus berhati-hati padamu.
Ah, sudah lama mendengar tentang kehebatan Dali. Hari ini melihat langsung, memang luar biasa. Haha, iya. Kami sudah lama menantikan kedatanganmu, Dali. Semua. Ini adalah para biksu senior dan sesepuh dari grup kami. Saya datang hari ini hanya untuk formalitas. Semua tidak perlu terlalu sungkan. Hari ini cuacanya sangat panas. Semua juga sudah menunggu lama. Mari kita lanjut ke ruang rapat. Ah, kata-kata Xiao Li benar. Mari kita ke ruang rapat dulu. Baiklah, Dali dan Xiao Li. Ayo jalan. Hei, hubungan antara si besar dan si kecil tampaknya cukup baik. Bukankah seharusnya mereka berebut harta keluarga Li? Siapa yang tahu? Ayo pergi ke ruang rapat dulu. Tutup wajahmu. Duduklah. Asistenyo, apa sebenarnya yang dicari oleh direktur ruang? Itu aku tidak tahu. Cuaca panas, minum air dulu. Nanti setelah Pak Wang selesai rapat, dia akan kembali. Baik. Naik bareng yuk. Aduh, Kak, ini lift khusus untuk ketua dewan. Mereka tidak punya hak. Omong kosong. Yo Shulin, apa yang kamu masukkan ke dalam gelasku? Sudahlah, Su Yuyan. Kamu kan cuma seorang resepsionis. Bos Wang sudah beberapa kali mengundangmu, tapi kamu selalu menolak. Tapi tidak masalah. Nanti, setelah Bos Wang selesai rapat dan kembali, dia pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak tahu malu. Sudah cukup, Suyun. Mengirim pesan kepada siapapun tidak ada gunanya. Ini adalah kantor Pak Wang. Nya. Seluruh kota Jianghai hanya sedikit orang yang bisa masuk. Tunggu saja. Kali ini aku tidak akan melepaskan kalian. Hei, Kak, apa yang terjadi? Aku ikut denganmu. Tidak apa-apa. Kamu pergi dulu ke ruang rapat dan bantu ibunya. Aku akan segera datang. Baiklah, hati-hati ya, Kak. Tidak mungkin. Tidak menyangka Suyunyan ini benar-benar luar biasa. Kebetulan saat Tuan Wang tidak ada, aku bisa memegang kelemahannya. Mantan suami tidak menyangka bahwa Suyunyan yang terlihat polos ternyata begitu liar. Kakak ipar. Siapa yang mencari mati? Orang yang mencari mati itu adalah kamu. Ini adalah kantor Pak Wang. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Yu, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Ah. Apa yang terjadi padaku? Tidak apa-apa, Yu. Aku di mana? Jangan lari. Kakak ipar. Angin puyuh. Aku sekarang terlihat seperti ini. Apakah aku sangat jelek? Siapa bilang begitu?
Yuyanku adalah yang paling cantik. Tenang saja. Aku sudah bilang, siapapun yang berani mengganggu kalian, aku pasti tidak akan melepaskannya. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tuan Muda Li, kapannya Tuan Besar Li akan datang? Iya, Tuan Muda Li, semua departemen masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Harap sabar menunggu. Ketua sedang menangani sesuatu. Sebentar lagi dia akan datang. Tapi bukankah itu Yao Jie? Bukankah dia dulu asisten Huang? Bagaimana dia bisa membuat Li marah? Yao Jie yang tidak berguna itu disuruh melakukan sesuatu. Apa yang terjadi dengan Li Besar? Pak Li Besar, apa maksud Anda? Pak Wang tidak tahu. Pak Li Besar, pada hari pertama Anda datang ke perusahaan, Anda langsung memukul asisten saya. Bukankah Anda seharusnya memberi saya penjelasan? Penjelasan. Saya akan memberi Anda penjelasan. Masuklah. Apa? Kenapa bisa gadis kecil ini? Sialan, jangan-jangan kamu ada hubungan dengannya. Apakah dia juga tertarik pada gadis kecil ini? Kenapa gadis ini terlihat begitu familiar? Bukankah dia baru saja mulai bekerja sebagai resepsionis kemarin? Kenapa dia bisa bersama dengan Pak Li? Pak Li, apa maksudnya ini? Apakah gadis ini ada hubungannya dengan Anda? Tidak mengerti. Bukankah Pak Wang menyuruh asisten memanggilnya ke kantor, lalu memasukkan sesuatu ke dalam cangkirnya? Apa-apa? Ternyata Pak Wang melakukan hal seperti ini. Wang Lin, cara yang kamu gunakan ini agak licik. Ya, Pak Li, meskipun Anda adalah ketua perusahaan, tapi Anda tidak bisa asal bicara dan memfitnah petinggi perusahaan. Meskipun saya adalah direktur proyek grup, saya juga tidak bisa difitnah. Pak Wang, apakah Anda bilang saya sedang memfitnah Anda? Aku, Wang Lin, mengambil kasus ini dengan cara yang sah. Tuan Li, kau menuduhku melakukan hal-hal kotor seperti ini. Apa kau punya bukti? Kau tanya aku soal bukti. Benar, aku sendiri adalah buktinya. Tuan Li yang terhormat, grup Li bukanlah kerajaan satu suara milikmu. Aku, Wang Lin, juga salah satu pendiri perusahaan ini. Aku telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Menuduh saya dengan tuduhan yang tidak berdasar seperti ini terlalu berlebihan, bukan? Saya rasa Wang Lin benar. Sepertinya Dali tidak punya bukti apapun. Apakah Dali ingin menggunakan cara seperti ini? Orang lama dari perusahaan Sukian, Xiao Li. Saya merasa Dali tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Bagaimana kalau kita minta dia keluar dan kita rapat sendiri? Pak Wang, apa maksud Anda? Memprovokasi hubungan saya dengan kakak saya? Tidak, bukan begitu maksud saya, Pak Li. Apakah Anda tahu siapa dia? Bukankah dia resepsionis baru di perusahaan kita? Dia adalah adik ipar kakak saya. Berani sekali Anda mencoba mendekatinya. Bosannya hidup ini. Mana mungkin? Suyuyan adalah kekasih kecil Bos Dalin. Itu benar-benar tidak mungkin. Dia sendiri juga tidak pernah bilang. Selain itu, agen sudah menyelidikinya. Dia hanya punya satu ipar yang hanya mencuri batu bata di lokasi konstruksi. Sepertinya Direktur Wang mengakui kesalahannya. Sebelumnya ada banyak rumor tentang Direktur Wang di perusahaan. Mengingat Direktur Wang adalah orang lama di perusahaan.
Saya selalu enggan mempercayainya. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Direktur Li, saya difitnah. Saya difitnah. Pada titik ini, kamu masih tidak tahu siapa yang harus kamu tunduk dan patuhi. Benar-benar tidak ada harapan. Tuan Huang, jangan tertawa. Saya sudah memberitahu untuk melaksanakan. Apakah kamu menyalahkan saya? Kalau ada masalah, bicarakan dengan tim penegak hukum setelah masuk. Apa? Bawa dia pergi. Nanti tim penegak hukum datang, interogasi dia dengan baik. Begitu dia dinyatakan bersalah, habis sudah. Pastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara, tidak akan keluar lagi. Bos Lin kecil, Bos Lin besar, Bos Lin besar. Saya tidak bersalah, saya difitnah. Saya sudah memberi peringatan. Sisa hidupnya, tidak akan ada kesempatan keluar dari sana. Terima kasih, kakak ipar. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Ayo pergi. Kak, semua orang ada di sini. Katakan sesuatu sebelum pergi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ah, semuanya. Ikuti Xiao Li. Kerja yang baik ya. Kak, cuma bilang 2 kata. Aku mohon. Oke. Bilang 2 kata saja. Grup Li tidak memelihara orang malas. Apalagi orang seperti Wang Lin yang merusak reputasi. Su Yuyan adalah adik iparku. Kalau ada yang berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tenang saja, Kak. Mulai sekarang, biar Su Yuwei jadi asistenku. Aku jamin tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dan soal perusahaan Sulu, bantu aku dukung juga ya. Oke. Pesanan senilai miliaran sudah aku siapkan lama. Bisa dikirimkan ke tangan Kak Sulu kapan saja. Kalau begitu aku nggak perlu ngomong lagi. Aku pergi. Haha, menurut Li kecil, Li besar terlalu berlebihan. Bukan hanya memasukkan adik iparnya ke perusahaan, tapi juga menyuruhmu memberikan pesanan bernilai miliaran ke perusahaan kecil. Grup Dewan kita kan bukan lembaga amal. Berikan padaku. Li kecil. Itu kakakku. Siapa yang mengizinkanmu bicara sembarangan? Bos kecil Li. Mulai sekarang kita pasti berjalan di jalan dan langkah yang sama. Kak, percayalah padaku sepenuhnya. Ini adalah perusahaan. Aku akan menanggungnya untukmu.